kegiatan konseling kelompok pada hari ini ya. Teman-teman, sebelumnya di sini datang ada kesibukan nggak? Baru beres kuliah. Oh, baru beres kuliah. Terus setelah ini bakal ada kesibukan yang mepet nggak gitu atau gimana? Nggak ada sih, kuliahnya masih mulai 1 jam lagi. Oh, free ya jadi 1 jam ke depan. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diperlancar dan dipermudah sampai akhir. Setelah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman di sini udah pada kenal belum sebelumnya? Belum. Bahwa kita kenalan dulu supaya lebih akrab nih satu sama lain, supaya nanti kedepannya bisa menjalin komunikasinya tuh enak gitu, bisa panggil nama ya. Boleh? Boleh. Dimulai dari sebelah kiri saya dulu ya. Silahkan perkenalkan nama sama warna favorit aja. Nah teman-teman, nanti di akhir perkenalan saya bakal tanya ke kalian nih salah satu nama atau warna favorit yang tadi udah disebutkan sama salah satu anggota gitu. Karena ini supaya melatih konsentrasi teman-teman di sini ya. Oke, dimulai dari sebelah kiri saya. Silakan. Hai. Perkenalkan, nama saya Balkis, warna favorit saya earth tone. Bisa diulangi sekali lagi, kayaknya susah dalam pengucapannya. Nama saya Balkis, warna favorit saya earth tone. Warna bumi ya? Iya. Stone banget ya. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, warna favorit saya warna biru. Biru. Anak semuanya, nama saya Yopiga, warna favorit saya hitam. Perkenalkan, nama saya Alfred Rosiana, warna favorit saya ini. Perkenalkan, nama saya Cassandra. Wow. Yang tiga namanya Fioranya Russo. Warna favorit saya blue. Oke. Nah, teman-teman karena tadi udah kenalan semua, saya bakal nanya salah satu dari kalian. Coba saya mau tahu, mau tanya Alfi, warna favoritnya dari Cassandra apa tadi? Biru. Iya, Oke. Buat Upi, tadi warna kesukaannya Balkis apa? Earth tone. Earth tone ya. Iya, Warna bumi banget ya. Terus untuk Mau, warna kesukaannya Alfi. Warna pink. Iya, betul Alfi. Oke. Tiga. Seperti lagi nih. Warna kesukaannya Maul. biru. Oke. Buat Maul, warna favoritnya Cassandra. Warna biru. Oke. Buat Balkis, warna favoritnya Alfi. Warna pink. Oke, ini satu sama lain udah ingat semua ya, udah hafal sampai warna favoritnya juga. Nah, teman-teman, kalian di sini udah ada yang tahu kakak? Siapa namanya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu aja ya. Udah ya, izin perkenalkan diri. Sebelumnya nama aku Nadia Elfitri dan warna favorit aku warna. Nah teman-teman, di sini kan kayak yang tadi kakak bilang, kita bakal melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang udah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok atau ada yang udah tahu, pernah dengar gitu? Belum ya. Nah baik, di sini kakak bakal ngejelasin konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan BK yang memanfaatkan dinamika kelompok dan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri teman-teman. Selanjutnya, konseling kelompok ini juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengentaskan masalah yang ada di diri teman-teman yang ada di sini nih. Terus juga tadi kan ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok tuh suatu situasi atau kondisi yang menimbulkan interaksi di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Oke, terus juga konseling kelompok juga memiliki asas ya. Ini ada asas keterbukaan. Ini asas utama di konseling kelompok, di mana diharapkan teman-teman bisa saling terbuka mengemukakan pendapatnya. Nanti kalau misalkan ada yang menceritakan masalahnya, terus kalau misalkan ada yang punya masalah juga
gitu dalam menceritakan masalahnya agar fungsi dan tujuan kita tadi terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya juga di konseling kelompok ini juga ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok. Ini kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk bertanggung jawab atas jalannya konseling kelompok kita pada hari ini dari sesi awal sampai sesi akhir gitu ya. Terus juga mengendalikan teman-teman agar tetap tertib gitu. Selanjutnya juga ada anggota kelompok yang bertugas untuk mengemukakan pendapat, terus berinteraksi satu sama lain dengan aktif dan menerima perbedaan pendapat yang telah dikemukakan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman di dalam konseling kelompok ini nih supaya kita lebih lebih bisa menjaga kerahasiaan yang nantinya bakal ada yang cerita gitu ya, supaya nggak beber dan nggak bocor, kita punya ikrar atau sumpah ya. Nanti teman-teman sekalian bisa mengikuti apa yang kakak omongin gitu ya. Langsung aja, ini kita masuk ke pengucapan ikrar. Sini semua Islam kan? Baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan namanya masing-masing. Saya Alfi. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak layak diketahui oleh siapapun juga. Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa menjaga kerahasiaan karena kita tadi udah mengucapkan sumpah ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bakal melakukan kegiatan konseling nih. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang mau ke kamar mandi? Kalau ada yang mau ngapain dulu gitu? Nggak ada, udah siap ya semuanya? Siap. Baik. Kalau begitu, kalau misalnya udah siap, saya minta mohon maaf yang menghalangi di depan tolong dikebelakangin dulu ya. Terima kasih. Baik. Oke, langsung aja nih. Di sini teman-teman, siapa yang bersedia untuk menceritakan masalahnya dan ingin diselesaikan masalahnya secara bersama-sama? Oke, ini Alfi ya. Silakan sama aja saya cerita. Jadi pas minggu kemarin itu kan di kolom saya ada acara istiqamah. Terus saya itu kebagian untuk menata kitab syariah. Kan kebetulan kitab syariah itu banyak kan. Iya. Saya merasa kayak itu beban buat saya nggak sanggup karena juga saya bisa lebih sama tugas-tugas kampus. Nah terus saya izin untuk mengikuti istiqamah jadi alhamdulillahnya udah izin. Tadinya saya izin ke luar dulu, terus saya langsung izin aja ke kiainya, terus sampai izinkan ke kiainya. Kata kiainya ya nggak apa-apa sih kalau emang pusing gitu ya. Terus tapi kiainya juga kayak ngizinin gitu. Nah Alfi udah positif kalau kayak gitu ngizinin Alfi. Nah terus kan aku bilang lagi waktu masuk ke kamarnya Alfi, alhamdulillah sudah izin. Terus kata Alfi izin gitu. Tapi itu kayak tetap nggak ngizinin Alfi. Udah izin ke itu juga apa pernah menjawab yang nggak
Iya, Alfi kabur karena Alfi merasa nggak sanggup buat ngapalin itu semua. Terus pas Alfi pulang kan, pas Alfi pulang ke pondoknya lagi, teman-teman di Alfi itu kayak nggak suka sama Alfi, kayak kontra gitu kan. Ya Alfi jadi ngerasa nggak enak. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan? Jadi teman-teman di sini tadi teman kita sudah bercerita bahwasanya dia terpilih untuk membacakan kitab Safinatun Najah, tapi karena dia tidak sanggup, akhirnya dia izin nih sama orang Jawa, kemudian ketuplak, lurah Kobong dan kemudian langsung gitu ya. Tapi pas minta izin tuh katanya nggak diizinin. Setelah nggak diizinin, Alfi izin buat pamit ya pulang. Oke. Itu ya karena kan Alfi izin pamit pulang. Iya. Jadinya dibolehin. Cuma pas Alfi izin ke rumahnya Nggak dibolehin. Iya. Jadi Alfi nekat. Jadi pas Alfi nggak dapet izin dari lurah karena Alfi benar-benar nggak bisa gitu ya. Akhirnya Alfi terbilangnya kabur gitu dari Kobong. Nah setelah balik lagi ke Kobong, ternyata teman-teman Alfi pada jutek cuek gitu ya sama Alfi. Nah teman-teman dari masalah ini ada yang menanggapi atau tidak? Izin pertanyaan namanya Al ya. Kan tadi kata Alfi itu Alfi dapat amanah hafalan itu tuh cuma Alfi sendiri atau banyak kan? Banyak kan, tapi yang bagian Alfi itu kenanya banyak. Oh, jadi yang itu kenanya banyak. Alfi nggak sanggup gitu. Sanggup. Kalau misalnya Alfi ya, dia menanggapi kan tadi udah ditanya dia menanggapi. Kalau Alfi sih, kalau misalnya nggak sanggup tuh tindakan aku udah bener ya, ngomong ke apa sih namanya, ngomong ke ketuanya atau ke atasannya ke kiainya gitu kan, udah bener ngomong. Tapi kalau misalnya emang apa ya, kalau misalnya udah emang itu sudah diizinin kan sama kiainya, kalau misalnya nggak sanggup tuh nggak apa-apa gitu kan gitu kan. Tapi sama orangnya masih kekeh apa ya masih tetap gitu mengharuskan gitu kan. Kalau misalnya menutup itu kabur juga bukan suatu apa ya solusi kan. Kalau kata aku mah sebenarnya dihadapin aja gitu. Tapi pas acaranya itu aku gak usah maju karena kayak ya aku tetap gak maju. Tapi aku bilang saya udah izin terus udah diizin sama kayaknya. Tapi kalau aku sih lurah kalau ini masih terus karena aku saya udah bilang gak sanggup gitu. Saya jujur aja gitu kan. Saya kayak bilang kalau saya tuh emang gak sanggup gitu. Iya, Alfi kan udah bilang kalau nggak sanggup terus rasanya penanggung jawab ini tetap nyuruh Alfi buat ngapalin itu katanya aku pasti bisa gitu aja ngedorong terus. Ya Alfi yang nggak sanggup. Iya sih. Pusing itu udah nggak seringan sama tugas kampus. Iya sih kan kalau kayak gitu ya aku udah jujur kayak yang kata dulu mendingan emang apa ya jangan maju karena kan udah apa ya udah kayak gitu apa sih udah ngomong juga jadinya udah nggak apa sih. Terus kalau misalnya buat kabur ya mungkin susah ya kalau misalnya ngomongin soal kabur sebenarnya kalau udah kabur berarti apa yang udah ini gitu tuh nggak ada juga kan di acara itu. Terus kalau misalnya masalah penanggulangan hal yang jelek ya maksudnya aku dimin aja bener kayak aku dimin aja temen-temen aku yang jutek kan bener mereka kan nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu aja. Ada lagi sebelumnya mau nanya dulu sama Alfi. Pas Alfi bilang mau maksudnya nggak sanggup gitu, Alfi kasih tahu nggak alasan ke lurah Kondong atau ke ketuanya kenapa Alfi nggak sanggup? Iya, aku bilang sebenarnya aku bilang soalnya sama tugas aku yang banyak. Jadi aku merasa itu cuma lupa. Takutnya nanti aku belum lagi. Karena kalau kebanyakan pikiran juga Nggak sanggup gitu ya. Ada lagi? Ya, Silakan. nah ini mau nanya dulu nih ya. Alfi itu pas lomba-lombanya itu dikabarnya itu pas kapan? Sebulan ya. Nanti orang tuh ngasih buat ngehafal itu sebulan. Nah, yang menurut saya juga ini apa namanya? Kan dikasih waktu sebulan dan itu mungkin menurut saya tuh kalau hafalannya emang banyak banget gitu, terus emang harus dihafal-hafal banget
waktu 1 bulannya itu nggak full semua di pondok ya. Ini kan pastinya mah lebih banyak di luar menurut saya mah. Kalau di pondok kan cuma satu doang dari permasalahan cuma hafalan ya. Cuman kalau misalnya di kampus itu kan sering muncul gitu apa namanya tugas-tugas baru, tugas ini selesai ada lagi gitu kan. Terus belum apa namanya mata kuliah yang lain gitu, kayak misalnya mata kuliah ini udah selesai tugasnya kan yang lainnya belum gitu. Jadi menurut saya itu pengertian dari pengurus sama lurahnya itu harusnya malah lebih mengerti gitu. Kan Ustaz juga udah memberikan izin tadi, sudah memberikan kelonggaran gitu, karena tidak apa-apa gitu kan, nggak usah ikut lomba gitu, mungkin karena ada usul kan udah bilang kan, udah bilang kondisi aktif. Menurut saya itu emang lurah sama pengurusnya itu harus lebih pengertian. Kan sini kan masih banyak gitu lah orang-orang yang senior yang mungkin udah dulunya pernah hafal yang bagian itu, udah pernah hafal yang sebanyak Alfi gitu loh. Kan pastinya di bagian-bagian dibagi-bagi itu kan dari kitabnya itu. Nah mungkin banyak senior Alfi itu yang udah hafal, udah paham banget gitu. Jadi boleh itu digantiin gitu, boleh digantiin sama senior Alfi kan, karena Alfi juga kondisi fisiknya gitu kan kurang gitu. Terus apa namanya tugas-tugasnya banyak harus dikerjain gitu, nggak semuanya waktu Alfi itu di pondok gitu. Alfi itu emang pondok gitu, tapi Alfi juga sambil kuliah gitu. Jadi nggak semua waktu Alfi di pondok gitu. Mungkin nanti Alfi kedepannya harus ngomong kayak gitu ke pengurus sama ininya apa namanya ketuanya, bilang gitu saya juga kuliah juga kan tidak cuma main-main doang gitu, di kampus juga kan ada tugas, terus harus ngerjain apa gitu. Mungkin tapi bisa bilang gitu. Terus ingat saya. Ada lagi yang mau menanggapi? Coba saya pengen dengar ini nih omongan dari Cassandra, suara dari Cassandra. Ya, mungkin kalau misalkan kayak gitu ya seharusnya petugas pengurus atau penanggung jawab dari acara itu kalau nggak bisa ngasih pengertian kayak Alfi nggak usah maju gitu, kasih dispensasi atau usul gitu, peringatan kayak Alfi dikurangi lah atau dibagi 2 lagi sama teman lain gitu, bagian Alfinya tuh jangan Alfi sendiri gitu, misalkan kayak gitu ya kalau bisa. Tapi nggak dikasih kayak gitu ya. Tapi kan tadinya minta bantuan dari siapa, cuman kata orang dulu itu apa namanya bantu semua, jadi aku cuma kebagian itu sisanya. Dan kakaknya mendorong aku buat sama lain. Terus akhirnya ada pengganti Alfi gak? Karena Alfi nggak maju ya. Ada pengganti bagian Alfi yang ada. Akhirnya nggak bisa saya. Jadi pada saat acara istiqlal itu untuk kitab Safinah itu kosong, nggak dibacain. Sebenarnya kami cuma Alfi dan nggak ikut, ada satu lagi satu. Oh, ada halangan juga. Apa lagi yang mau bertanya? Saya ingin nanya nih, itu pembacaan kitabnya itu semuanya harus dihafal, benar-benar hafal gitu, harus benar-benar paham. Jadi waktu itu bertekan banget ya sama hafalan itu. Mungkin ini saya kasih saran saja yang buat Alfi itu. Saran saya itu kan Alfi itu pondok ya, mungkin bisa pindah pondok gitu, bisa kemana aja terserah Alfi, cari pondok pesantren gitu yang mungkin sekiranya apa namanya peraturannya tidak terlalu ketat gitu, tidak mengganggu proses kuliah juga gitu. Jadi biar seimbang gitu loh misalnya itu juga tergantung Alfinya gitu, itu dibolehin nggak gitu buat pindah gitu Alfinya. Boleh pindah, cuma emang pindah tetap di kota pesantren. Boleh. Nah ya itu tinggal menurut saya tinggal pilih Alfinya gitu, cari pondok yang gimana gitu, yang itu apa yang beda sama yang sekarang itu kan. Kalau sekarang tuh peraturannya emang terlalu ketat gitu ya, terlalu banyak tuntutan gitu buat Alfinya. Terus cari aja gimana aja yang mungkin lebih dekat gitu sama pondok sama kampus. Terus apa yang dekat sama pondok itu juga, cuman
mondok ya. Oh, Mondok juga saya. Nah, ini bukan promosi ya ini Pak. Ini untuk setelah. Jadi saya juga mondok di daerah kampus di sini ya. Nah itu juga alhamdulillah tuh pondoknya itu tidak terlalu ketat yang seketat diceritain gitu, yang dikeluhin. Nah itu tuh emang ada juga kayak lomba-lomba kayak Alfi gitu loh. Setiap malam Jumat sama malam Minggu tuh biasanya malam pondok saya itu. Nah, itu juga kayak pembagian bacaan-bacaan kita gitu. Cuman kalau di pondok saya itu nggak dihafal gitu. Yang penting mah itu paham gitu, paham isinya, terus berani maju gitu udah. Nah, terus saya mah emang gimana ya, nyari tuh pondoknya yang emang gak terlalu ketat gitu kan. Saya juga sambil kuliah nih. Nah belum tugas-tugas yang lain gitu kan. Jadi di pondok juga emang harus gitu, emang harus kewajiban kita kan sebagai santrinya gitu di pondok. Nah jadi menurut saya tuh kalau kita cari pondok mungkin kayak pondokan saya gitu, nggak terlalu ketat. Waktu ngaji juga gimana ya, sekiranya itu seperlunya gitu, yang mau diterangin sama ustaznya. Jadi enak gitu kalau misalnya peraturan pondoknya itu nggak terlalu ketat, cuman kita dapat ilmunya apa ya, seimbang gitu loh. Kan kita kan mahasiswa jadinya beda gitu kalau misalnya ditambahin sama peraturan pondok, jadi kan ngedrop kitanya, nggak bakalan bisa nyaingin gitu waktunya ya. Tapi sebelumnya saya izin bertanya ya, emang itu tuh dipilih secara acak gitu tanpa persetujuan orang-orangnya atau gimana? Iya. Jadi itu secara dadakan gitu. Itu butuh berapa bulan coba kalau sebulan? Setiap sebulan, tapi juga diiringin sama tugas ya, jadi nggak kuat gitu sama gitu. Nah teman-teman, di sini kan tadi katanya ada yang udah punya pengalaman lebih juga kan sama kayak Alfi. Tapi di sini teman-teman ada nggak yang pernah ikutan lomba juga nih kayak Alfi, ngapalin kitab dan buat di maju ke depan gitu? Ada nggak di sini yang punya pengalaman? Saya pernah ikut lomba cuman tidak dihafal, dibaca dipahami gitu. Jadi yang diimbangi itu nanti bacaannya sama pemahamannya, cara penyampaian kita menyampaikan isi kitanya, menyampaikan isi-isinya. Jadi nggak dihafal gitu loh. Jadi emang kalau dihafal tuh butuh waktu yang lama gitu, butuh waktu lama untuk menghafalnya. Apalagi kalau misalnya hafalan kayak Alfi itu banyak banget kan. Jadi menurut saya itu mending dibaca saja tapi paham gitu. Nanti kan hukum dalam isi kitabnya gitu loh. Menurut saya itu sih. Ada lagi yang mau menanggapi? Gimana sih? Benar ya apa yang dikatakan sama teman-teman tadi. Kalau misalkan emang Alfi rasanya udah gak nyaman dari peraturannya, dari teman-temannya yang ditekin walaupun hanya sebagian kecil gitu kan yang ditekin, mendingan Alfi maksudnya kayak beralih lah ke pondok yang memang membuat Alfi tuh nggak merasa tertekan. Karena kan kita juga tahu ya tadi dalam bilang kalau misalkan Alfi merasa banyak beban, merasa tertekan tuh Alfi bakal drop gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Tadi juga kalau misalkan emang Alfi nggak mau pindah, tadi juga benar yang disampaikan Vivi bahwasanya kita tuh mendingan kayak ya udah diam aja, cuek aja, ataupun kita berusaha aja mendekatkan diri ke orang-orang yang memang udah awalnya dekat gitu sama kita, dan biarkan teman yang dekat sama kita ini yang memberikan pengertian pemahaman kepada mereka yang emang detek gitu tuh ya. Alfi juga kayak gini karena ada alasan kok, karena dia juga nggak bisa emang dituntut lebih dari segitu gitu, emang porsinya segini karena tugas kuliahnya juga banyak gitu kan. Gitu sih maksudnya, kayak fokus aja sama orang-orang yang membersamai Alfi gitu sampai saat ini. Jangan fokus ke orang-orang yang nggak suka sama Alfi. Mungkin nggak sukanya juga cuma saat itu aja ya, paling juga cuma seminggu 2 minggu. Karena kan namanya orang gitu kan, nggak mungkin dia terus-terusan ngomongin kita, nggak mungkin terus-terusan juga ngejelek-jelekin kita, nggak mungkin mikirin kita, kesalahan kita, karena kan mereka juga punya urusan sendiri gitu kan. Nggak mungkin terus-terusan kayak gitu. Nanti juga ada waktunya mereka bakal balik lagi ke Alfi kalau misalkan emang mereka butuh sama Alfi. Ya, tadi kan Alfi bilang katanya punya masalah juga pas datang lagi ke pondok, teman-teman jadi pada gedung gitu. Menurut
Sandra, apa sih yang harus dilakuin sama Alfi nih ngadepin teman-teman yang ngejutekin Alfi? Ya kayak yang tadi bilang sama laki gitu ya, kalau ya aku perlunya fokus ke orang-orang yang masih dalam masalah hati aja. Kalau misalnya orang itu masih mau dengar Alfi, ya dulu sih dulu punya alasan loh, kemarin kenapa gak ikut gini gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau dengar, ya Alfi fokus sama yang masih mau bersama dengan aja, gak apa-apa. Terus aku juga jangan terlalu dipikirin karena kan persepsi orang tuh nggak bisa dikendaliin gitu. Aku percaya sama yang bisa dikendaliin gitu. Terus teman-teman yang udah deket sama aku aja, semoga aja nanti sometimes bakal balik lagi semuanya, bakal baik-baik aja. Menurut aku nih, di sini kan cowok sendiri ya. Gimana sih kalau misalkan kalau kan kayaknya tuh kalau misalkan perasaan cewek sama cowok beda gitu ya kalau dijutekin sama temen. Kalau buat mau sendiri gimana sih dijutekin sama temen tuh gimana ngadepinnya gitu? Kalau saya mah biasa aja sih kalau dijutekin, paling cowok tuh gimana ya, kalau di lingkungan cowok tuh gak ada yang jutek, nyapa tinggal ini kita berundung gitu loh, bareng-bareng aja gitu. Bersamain Nggak ada yang kata namanya jutek itu kalau ketemu udah gua muka gitu misalnya ya, nggak ada itu mah gitu gitu apa gitu biasanya kan. Terus apa ya, suka nanya-nanya gitu jalan kemana misalnya, kalau kita mau jalan kemana gitu ya. Sekarang jadi mungkin perbedaan santri cewek sama cowok tuh itunya ya, kalau santri cowok tuh udah kita jutek-jutekan gitu loh. Memang masalah cewek banget ribet kan. Udah terlalu kayak bawa perasaan. Iya, kayak Kalau cewek pakai perasaan, kalau cowok kan pakai logika. iya, nah iya. Mungkin kalau misalkan pergaulan cewek sama cowok kan emang udah beda ya, mau di pesantren mau di luar juga pasti beda kan. Kayak ya udah cowok mah cuek aja, itu mah urusan lu sama Pak Kiai. Kalau misalkan ada apa-apa gitu kan, itu bukan urusan gua gitu kan. Kalau cowok kan kayak gitu, kayak ya udah biarin aja, temenan aja gitu kan. Kalau cowok mah kayak gitu. Cewek hati gitu dari sedikit kayak aku salah Masih marah ada gitu. terus salah apa ya? Kalau buat apa sih Alfi ya, mungkin aja menanggapi kalau misalnya yang jutek-jutek gitu udah biarin aja. Ya dia juga nggak apa ya, bisa kalau Dan juga nggak betul-betul sama orang gitu kan. iya apa sih nggak, kalau misalnya dia nggak berpengaruh banyak buat Alfi itu ya udah biarin aja gitu. Soalnya emang dianya tuh benar-benar berpengaruh buat hidup Alfi itu baru. Ya kira-kira yang ngejutekin Alfi ini orang-orang terdekat Alfi bukan sih? Ya Orang sama tapi deket nggak sama Alfi gitu maksudnya? lumayan. Oh lumayan. Jadi kan dia ngerasanya dia cinta banget gitu. Itu teman-teman aku yang saya bukan sekamar itu pada ngejutekan ini enggak, cuman di kamar doang berarti ya. Kalau ingin bertanya, Alfi ini sekelompok hafalan sapi ini sama teman sekelompok sama tadi. Mungkin karena itu kali ya jadinya Alfi di dunia. Kalau misalnya mereka mungkin karena mereka yang nggak paham sama Alfi, jadinya mereka yang nggak apa sih namanya, kan ada ya orang misalnya ya walaupun dia apa sih dia sekamar tapi dia nggak ngerti sama kondisi Alfi kayak gitu, misalnya kondisi tubuh Alfi, kondisi fisik Alfi kayak gimana gitu kan. Jadi mereka nggak paham itu, makanya mereka nggak mikir kayak gue nggak tahu nih permasalahan Alfi sih kampusnya kayak gimana, tugas Alfi kayak gimana. Mungkin mereka nggak paham dari situ, makanya mereka jadi kita untuk menjutekin Alfi. Iya, terus itu yang ngejutekin itu kan belum tentu udah bisa buat maju kan, buat kalau kayak gitu kan. Mungkin ada ini rasa gimana, nggak suka aja gitu. Oh iya, izin bertanya juga. Apa sih namanya? Teman Alfi kan kata Alfi, teman kamar Alfi ini kan kata semuanya sama-sama ditugasin buat kamar juga. Itu Alfi pernah minta tukeran nggak? Maksudnya kayak Bagian mana? iya bagiannya gitu. Karena Alfi dari pasal berapa sampai pasal berapa minta tukeran nih. Aku tuh nggak sanggup menghafal dari pasal segini ke sini. Bisa tukeran atau kamu nggak pernah gitu? Iya karena cuma temennya nggak ada yang mau, karena ya hafalan aku tuh banyak banget. Itu satu kitab itu full Alfi yang menghafal. Enggak bisa dibagi per pasal kayaknya. Cuman maksudnya Alfi yang kebagian. Alfi yang kebagian banyak. Itu parah yang buat Alfi kalau misalnya kayak gitu, berarti teman itu tidak bisa paham sama Alfi. Ya, padahal Alfi
ngomong udah ngontain apa yang perlu Alfi, tapi berarti ya jangan usah dipermasalahin, soalnya temen Alfi aja gitu yang anak sekamar yang sama-sama punya hafalannya, mereka gak mau bantu Alfi gitu. Alfi kan mungkin bisa kalau misalnya hafalannya dia bukan hafalan dia gitu, kayak bagian hafalannya itu dibagi sedikit ya. Mungkin Alfi mampu gitu kan, tapi kan ini teman-teman Alfinya nggak ada yang berkorban, jadi kalau mereka nyubirin Alfi, yaudah Alfi nyubirin aja. Toh mereka juga nggak mau bantu Alfi kan. Terima kasih ya, ini teman-teman udah pada aktif banget dalam menanggapi. Nah, terima kasih ya teman-teman karena udah menanggapi masalah Alfi. Nah, buat Alfi sendiri gimana nih solusi dari teman-teman? Cukup dimengerti, dipahami, atau masukannya tuh cukup ya benar nih, boleh nih gue ikutin, apa masih ada modalnya? Cukup dimengerti dari salah teman-temannya. Nanti saya Apa kesimpulan yang Alfi dapat? ya nanti saya coba buat cari solusinya. Indah ya guys. Solusinya berarti mau pindah pesantren aja gitu. Ya tapi nanti dipikirin dulu. Iya. Pasti bakal dulu ya. Buat ngomong ke teman-teman yang nggak suka sama saya. Lurusin coba ya. Tadi kan teman-teman juga udah bilang katanya untuk nggak usah terlalu mikirin orang-orang yang mau mencintai Alfi gitu. Alfi bakal gimana nih nanti kalau misalkan bertemu sama orang-orang yang mencintai Alfi lagi? Kalau yang mereka tetap banget sama Alfi kayak gitu, nanti aku mau ngomong ya coba Pembahasan duluan gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya kepada teman-teman yang udah ikut aktif serta dalam masalah Alfi. Semoga juga kita doakan bersama masalah Alfi ini cepat selesai, terus juga Alfi juga bisa bertindak untuk menjalankan solusi yang udah teman-teman beri gitu ya. Semoga juga teman-teman di sini juga bisa terhindar dari masalah ya, lebih ke supaya bisa mengemban tugas dengan sebijak mungkin gitu. Baik teman-teman, karena mungkin diskusi kita pada kali ini sudah dicukupkan, nanti ibu sudah menemukan solusi gitu ya. Saya bakal nawarin kontak nih untuk pertemuan selanjutnya, apakah dicukupkan sampai di sini atau kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Kita bertemu lagi. Saya boleh. Kapan ini? Mungkin Bisa minggu depan. ya. Minggu. Minggu depan ya. Berarti nanti kita bakal ketemu lagi di hari Selasa dan pekan lagi gitu ya. Oke, baik. Kita juga bakal melihat perkembangan dari